Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Semoga sehat selalu ya, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kali ini kita dari kelompok 8 akan menjelaskan tentang teori belajar konstruktivisme. Adapun anggota kelompoknya yaitu saya sendiri, Elisa Sapira dan Nada Fitria. Oke, yaitu tentang apa itu teori konstruktivistik. Teori ini yaitu memahami belajar sebagai proses pembentukan pengetahuan oleh si pembelajar itu sendiri. Si pembelajar ini bisa dikatakan sebagai peserta didik. Jadi, bagaimana cara peserta didik ini memahami cara belajar dia dalam proses pembentukan pengetahuan dalam diri si peserta didik itu. Karena pengetahuan itu tidak dapat dipindahkan begitu saja dari otak seseorang guru kepada orang lain atau si siswanya. Jadi pandangan teori ini, ketika siswa ingin mendapatkan pengetahuan, caranya siswa itu sendiri yang harus mencarinya, yaitu dengan cara melakukan kegiatan, aktif berpikir, menyusun konsep, dan memberi makna tentang hal-hal yang sedang dia pelajari. Jadi harus ada niat belajar dalam diri siswa itu sendiri, karena pada dasarnya tidak bisa ada paksaan dari pihak luar, yaitu seorang guru. Selanjutnya, peranan guru pada pendekatan konstruktivistik. Yang pertama, berperan membantu agar proses pengonstruksian pengetahuan oleh siswa berjalan lancar. Jadi, guru hanya mengawasi proses yang dilalui oleh siswanya agar ketika dalam pembentukan proses pengetahuannya itu berjalan dengan lancar. Terus yang kedua, guru tidak mentransferkan pengetahuan yang telah dimilikinya, melainkan membantu siswa untuk membentuk pengetahuannya sendiri dan dituntut untuk lebih memahami jalan pikiran atau cara pandang siswa dalam belajar. Karena kan yang belajar itu siswa, jadi siswanya yang harus mencari pengetahuan, bukan seorang guru. Guru ini hanya membantu siswanya untuk membentuk pengetahuannya. Dan biasanya ketika pengetahuan itu dicari oleh diri sendiri, itu akan membekas dalam diri kita. Artinya pengetahuannya itu tidak mudah lupa, karena kita sendiri yang mencari pengetahuan tersebut. Terus yang ketiga, peranan guru pada pendekatan konstruktivisme ini lebih sebagai mediator dan fasilitator bagi siswa. Selanjutnya, kegiatan-kegiatan guru pada pendekatan konstruktivistik. Yang pertama, menyediakan pengalaman belajar yang memungkinkan siswa bertanggung jawab. Mengajar atau berceramah bukanlah tugas utama seorang guru. Jadi di sini di mana seorang guru mampu memberikan pengalaman belajar agar siswanya bisa bertanggung jawab. Bukan lagi guru yang selalu berdiri depan kelas menjelaskan materi dengan panjang lebar yang membuat siswanya ini cepat bosan dan mengantuk, sehingga siswanya tidak akan mempunyai rasa tanggung jawab akan proses belajar yang dia hadapi. Yang kedua, menyediakan atau memberikan kegiatan-kegiatan yang merangsang keingintahuan siswa dan membantu mereka untuk mengekspresikan gagasannya. Guru perlu menyemangati siswa dan menyediakan pengalaman konflik. Nah, di sini di mana seorang guru mampu memberikan metode belajar yang sangat kreatif agar siswanya ini mempunyai
rasa ingin tahu yang lebih, sehingga siswanya ini menjadi semangat untuk melakukan proses pembelajaran. Yang ketiga, memonitor, mengevaluasi dan menunjukkan apakah pemikiran siswa berjalan atau tidak. Guru menunjukkan dan mempertanyakan apakah pengetahuan siswa dapat diberlakukan untuk menghadapi persoalan baru yang berkaitan. Jadi setelah si siswanya ini melakukan proses pembelajaran dengan mandiri, seorang guru ini harus mengevaluasi hasil belajar siswa dan menanyakan kepada siswa apakah siswa tersebut sudah memahami materi sebelumnya dan bisa lanjut ke materi selanjutnya. Selanjutnya, teori konstruktivisme menurut para tokoh. Menurut Glaserfly dan Matthews, mengemukakan bahwa pengetahuan yang dimiliki seseorang merupakan hasil bentukan orang itu sendiri. Jadi bisa dikatakan ketika seseorang mempunyai pengetahuan yang luas, itu merupakan hasil dari orang itu sendiri. Menurut Piaget, pengetahuan merupakan ciptaan manusia yang dikonstruksikan dari pengalamannya. Jadi ketika manusia mempunyai pengalaman, berarti di situ adanya sebuah pengetahuan yang diciptakan oleh manusia itu sendiri. Lalu proses pembentukan berjalan terus-menerus dan setiap kali terjadi rekonstruksi karena adanya pemahaman yang baru. Menurut Lorsbeck dan Tobin, mengemukakan bahwa pengetahuan ada dalam diri seseorang yang mengetahui. Pengetahuan tidak dapat dipindahkan begitu saja dari otak seseorang kepada yang lain. Siswa sendiri yang harus mengartikan apa yang telah diajarkan dengan konstruksi yang telah dibangun sebelumnya. Ciri-ciri belajar konstruktivisme. Yang pertama, ada restrukturisasi ide, yaitu klarifikasi ide dengan ide orang lain, membangun ide baru, dan mengevaluasi ide baru. Yang kedua, ada elisitasi, yaitu siswa mengungkapkan idenya dengan jalan berdiskusi, menulis, membuat poster, dan lain-lain. Yang ketiga, ada orientasi, yaitu siswa diberi kesempatan untuk mengembangkan motivasi dalam mempelajari suatu topik dengan memberi kesempatan melakukan observasi. Yang keempat, ada penggunaan ide baru dalam berbagai situasi, yaitu ide atau pengetahuan yang telah terbentuk perlu diaplikasikan pada bermacam-macam situasi. Yang kelima, ada review, yaitu dalam mengaplikasikan pengetahuan, gagasan yang ada perlu direvisi dengan menambahkan atau mengubah. Kemampuan yang diperlukan dalam proses mengkonstruksi pengetahuan menurut von Glaserfeld. Yang pertama, kemampuan mengingat dan mengungkapkan kembali pengalaman. Yang kedua, kemampuan membandingkan dan mengambil keputusan mengenai persamaan dan perbedaan tentang suatu hal. Yang ketiga, kemampuan untuk lebih menyukai suatu pengalaman yang satu daripada yang lain. Faktor-faktor yang membatasi proses konstruksi pengetahuan. Yang pertama, hasil konstruksi yang telah dimiliki seseorang, yaitu pengalaman yang sudah diabstraksikan, yang telah menjadi konsep dan telah menjadi konsep, dan telah dikonstruksikan menjadi pengetahuan. Dalam banyak hal, membatasi pengertian seseorang tentang hal-hal yang berkaitan dengan konsep tersebut. Yang kedua, ada domain pengalaman seseorang, yaitu pengalaman akan fenomena baru merupakan unsur penting dalam pengembangan pengetahuan. Kekurangan dalam hal ini akan membatasi pengetahuan. Yang ketiga, jaringan struktur kognitif seseorang, yaitu setiap pengetahuan yang baru harus cocok dengan ekologi konseptual, konsep, gambaran, gagasan, teori yang membentuk struktur kognitif yang berhubungan satu sama lain, karena manusia cenderung untuk menjaga stabilitas ekologi sistem tersebut. Dan di sini ada beberapa hal penting tentang evaluasi dalam aliran konstruktivistik. Yang pertama,
diarahkan pada tugas-tugas autentik. Yang kedua, mengkonstruksi pengetahuan yang menggambarkan proses berpikir yang lebih tinggi. Yang ketiga, mengkonstruksi pengalaman siswa. Yang keempat, mengarahkan evaluasi pada konteks yang luas dengan berbagai perspektif.